Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri, para pembina, para guru ngaji, para pemirsa yang sama berbahagia, segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sempat hadir dalam keadaan sehat walafiat, penuh gembira dan senang mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa nilai kebenaran, yang diutusnya membawa wahyu Allah Al-Quranul Karim, yang di dalamnya dapat kita melihat, mengetahui tentang siapa sebenarnya manusia itu. Manusia diciptakan oleh Allah dan Al-Quran diturunkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ayat 23 insyaallah, dalam sudut pandang Al-Quran terhadap sifat-sifat manusia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, halu'a, lagi kikir. Jadi ada bawaan kita selaku insan, selaku manusia, halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat keluh kesah, lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Jadi apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Jadi apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah dalam berbagai bentuk keluhan itu. Dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. Nah, ini firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah sebagai pencipta daripada manusia. Kita ini diciptakan oleh Allah dan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Illa, kata Allah, musallin, illal musalli, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Di perang sholat dalam kehidupan manusia pada dasarnya adalah dapat memperbaiki dan membawa ke arah sifat-sifat yang mulia hanyalah orang yang sholat. Allazina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu terdapat mengerjakan, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Artinya orang yang daimun, konsisten, bukan sholat yang bolong-bolong, tapi sholat yang daimun dan senantiasa dilakukan secara rutin. Para santri yang sama berbahagia, para pemirsa yang sama berbahagia, perintah sholat dalam perspektif hadis Rasulullah, sudut pandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari 7 tahun. Usia 7 tahun itu sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa membimbing mereka. Dan 10 tahun jika tidak melaksanakannya, maka itu sudah ada hukuman ringan. Di sini kita melihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa nilai pendidikan di dalam generasi Islam, generasi kita. Kita mulai dari usia kecil. Di usia itu sudah insya Allah dalam penyebutan bacaan, makhraj, sifat huruf sudah mampu membedakan dan sudah mampu membaca dengan tartil, insya Allah di usia itu, jika dibimbing dengan baik. Dibimbing dengan baik, start dari usia itu hingga menanjak ke usia dewasa sesuai dengan jenjang pendidikan, pengajaran yang diberikan kepadanya. Dituntunlah terus menerus hingga mereka dewasa. Dan setelah mereka dewasa, insya Allah dia sudah terbiasa dari kecil hingga dewasa,
hingga mereka melahirkan generasi, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, terutama di dalam mempersiapkan diri dan menata kehidupan generasi kita di usia dini, dalam membimbing, melaksanakan sholat, dan tentunya tidak luput daripada bacaan Al-Quran mereka, karena inti atau sholat tidaklah diterima tanpa ada bacaan Al-Quran, terutama suratul Fatihah. Masya Allah. Mari kita senantiasa berfastabiqul khairat dan tetap kita istiqamah, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.